Ya, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan buka dari Wahyu pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan mulai membaca dari ayat pertama, Bapak Ibu akan baca ayat yang kedua, dan seterusnya ayat yang terakhir, ayat 7 seperti biasa kita akan baca bersama-sama. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Mereka berdusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun kemudian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Kita baca bersama ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan akan saya beri judul kembali kepada kasih mula-mula atau kasih yang semula, yang saya ambil dari ayat yang keempat. Saya ulangi pembacaannya, ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih mula-mula ini adalah kasih yang tulus, kasih yang murni, yang besar gitu saudara ya, yang dirasakan oleh seseorang ketika pertama kali dia bertobat, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan orang tersebut. Nah, saudara, sebelum kita lebih jauh belajar dari perikop ini, sedikit tentang latar belakang jemaat yang ada di Efesus. Kota Efesus ini adalah kota pelabuhan yang besar, kota dagang yang besar, saudara. Di zaman kekaisaran Romawi saat itu. Dan kota ini banyak dilalui oleh pedagang-pedagang besar dari Asia. Kalau mereka mau ke Eropa, mereka ini melewati Efesus. Jadi kota Efesus ini kota yang besar, kota ramai, kota dagang, kota pelabuhan, seperti itu. Selain itu, di Efesus ini juga ada penyembahan terbesar. Mengapa? Karena di Efesus itu ada kuil Dewi Artemis, saudara, yang disembah oleh orang-orang di tempat tersebut. Jadi kalau orang masuk ke dalam kuil tersebut, di sana ada wanita-wanita yang akan bertindak sebagai imam. Namun sekaligus, mohon maaf, mereka ini juga melakukan tindakan prostitusi gitu ya. Jadi orang yang masuk ke dalam kuil tersebut melakukan mungkin satu hubungan terlarang dengan wanita itu, mereka katakan mereka menjadi satu dengan dewi sesembahannya mereka. Kurang lebih seperti itu saudara. Nah, ayat yang keempat, teguran Tuhan yang keras disampaikan melalui Rasul Yohanes kepada jemaatnya. Nah, saudara, ketika Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
teguran keras ini diberikan Tuhan pada saat jemaat Efesus ini mereka tidak menjadi jemaat yang melempem. Jemaat di Efesus tidak menjadi jemaat yang diam tanpa aktivitas, enggak saudara. Pada saat teguran Tuhan ini disampaikan, justru jemaat yang ada di Efesus saat itu tengah giat-giatnya melayani Tuhan. Mereka berkobar-kobar untuk Tuhan, mereka menceritakan kasih Tuhan, memberitakan Yesus yang ajaib, Yesus yang mereka sembah. Namun apa? Ayat 2 sebelumnya, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, itu Tuhan Yesus memuji mereka saudara ya. Ayat 2, ayat 3. Sebelum Tuhan tegur di ayat yang keempat, Tuhan itu memuji mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar dan seterusnya dan seterusnya. Ayat ketiga, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Tuhan memuji ayat 2, ayat 3. Dan ini fakta, benar adanya. Tuhan mengatakan ini di ayat 2, ayat 3 bukan basa-basi. Memang fakta kebenarannya seperti itu. Ketika Tuhan sudah memuji dari ayat 2, ayat 3, kenyataannya memang seperti itu. Ayat 4, teguran keras ini datang kepada mereka saudara ya. Jemaat Efesus saat itu tengah giat-giatnya melayani Tuhan, menceritakan Yesus, memberitakan Yesus. Namun teguran keras ini disampaikan oleh Yohanes. Aku mencela engkau karena sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Aku mencela engkau, dicela oleh Tuhan saudara. Saudara pernah merasakan dicela oleh manusia sesama? Ya, ini dicela oleh Tuhan. Aku mencela engkau. Mungkin kita bisa sekilas merasakan bagaimana hati Tuhan. Ada kekecewaan di sana bukan? Betul? Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa dikatakan bahwa meninggalkan kasih mula-mula, ini dikatakan seseorang itu sudah begitu jatuh saudara. Mengapa meninggalkan kasih yang mula-mula ini kok dianggap sudah jatuh? Karena saudara, satu, orang atau seseorang yang sudah meninggalkan kasihnya yang mula-mula, dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah tidak lagi meletakkan Yesus sebagai fokus di dalam pujian, penyembahan, dan pelayanannya. Yesus sudah tidak lagi menjadi pusat, Yesus sudah tidak lagi menjadi senter dalam pelayanannya, dalam penyembahannya. Ada sesuatu yang menggeser Yesus dalam pelayanannya gitu ya saudara. Mungkin secara lahiriah, secara mata jasmani mungkin kita lihat orang percaya, oh menggebu-gebu, biarlah rohmu menyala-nyala dan seterusnya saudara. Terbungkus rapi dengan sesuatu yang nampaknya rohani dari luar gitu saudara ya. Padahal sesungguhnya Tuhan katakan, aku mencela engkau. Karena engkau sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kadangkala kita sebagai orang percaya, mohon maaf saudara, kadangkala kita ini tidak merasa, betul? Kita enggak merasa. Kadangkala kita sudah di hadapan Tuhan, Tuhan tahu kita ini sudah meninggalkan atau kita ini sudah mulai bergeser dari kasih kita yang semula. Tuhan tahu, bukankah Tuhan itu adalah kepala gereja saudara ya? Kita ini adalah tubuhnya. Jadi Tuhan Maha tahu, Tuhan melihat semuanya saudara. Kita sudah mulai ada sesuatu yang mulai menggeser Yesus gitu loh. Ketika kita melayani sudah bukan Yesus yang menjadi fokus. Lalu siapa yang menjadi fokus? Melayani, mencintai dirinya sendiri saudara. Seperti itu yang terjadi. Kasihnya sudah menjadi dingin, hatinya sudah dingin saudara. Tidak ada lagi ketulusan di dalamnya. Motivasinya sudah mulai tergeser. Saudara, ada sebuah film ya, film barat. Ada seorang pemuda yang berprofesi sebagai arsitek. Dia menikah dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai jurnalis. Mereka menikah, ini film saudara ya, mereka menikah kurang lebih 7 tahun dikaruniai seorang anak. Nah, pada suatu hari ketika suaminya akan berangkat kerja, istri berkata kepada suami, aku minta waktumu sebentar saja. Suami berkata, oh aku buru-buru, bisa gak sih ditunda kalau sampai nanti sore? Kamu mau ngomong apa sih? Bisa gak? Aku sibuk sekali, aku terburu-buru. Kemudian si istri berkata,
aku ingin bercerai. Betapa syok, betapa terkejutnya suami ketika istri berkata demikian. Si suami mengatakan, mengapa engkau ingin bercerai? Bukankah aku bekerja dari pagi sampai sore sampai malam membanting tulang demi engkau, demi anak-anak kita? Si istri berkata, tidak. Kamu bekerja, kamu hanya melayani, mencintai dirimu sendiri. Kamu tidak melayani atau kamu tidak mencintai aku, istrimu, dan juga anakmu. Betapa terkejutnya si suami ya. Dia nggak menyangka mendapat jawaban seperti itu dari istri. Selama ini dia mungkin merasa dia memberikan yang terbaik, dia bekerja membanting tulang untuk kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Tetapi itu semua tidak dirasakan oleh istri dan anaknya. Ujung-ujungnya istrinya malah ingin pisah. Saudara, seringkali kalau kita ini sudah terjun dalam pelayanan, kita ini sudah tidak lagi menekankan apa yang namanya relasi dengan Tuhan. Kita menekankan mungkin tanpa kita sadari, mohon maaf, profesi. Aku kan hamba Tuhan. Oh, aku kan punya embel-embel gitu di belakang. Sudah tidak lagi menekankan apa yang namanya relasi dengan Tuhan. Betapa harus seringkali kita ini mengevaluasi diri kita sendiri gitu ya. Kalau mungkin kita ada rapat pengerja, kita mengevaluasi yang mungkin bersama-sama. Tapi ada kalanya kita ini harus mengevaluasi secara pribadi. Kita renungkan, apakah selama ini mungkin tanpa kita sadari kita sudah melangkah terlalu jauh. Saudara, yang kedua, mengapa dikatakan bahwa meninggalkan kasih yang mula-mula itu adalah suatu kejatuhan. Ayat 5 saudara ya. Sebab itu ingatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jatuhnya ini dalam saudara. Atau mungkin kita pakai bahasa dunia, pinjam istilah dunia, parah gitu ya. Jatuhnya nih bukan hanya sekedar jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yang kedua, mengapa sih dikatakan kalau meninggalkan kasih yang mula-mula itu betapa dalamnya kita sudah jatuh? Alasan yang kedua, seseorang yang sudah meninggalkan kasih mula-mula sudah tidak bisa lagi mendengarkan teguran Tuhan. Kenapa? Karena hatinya ini sudah degil saudara ya. Sudah tidak bisa lagi mendengar Roh Kudus berbicara, menegur, tetap lempeng aja, lurus aja, merasakan tetap yang paling benar. Saudara, kalau kita lihat situasi kondisi saat ini, kalau kita baca sosial media, kita melihat wow, seseorang yang mungkin ya secara ilmu pengetahuan, sudah punya titel, sudah besar, dikasih Tuhan anugerah yang berlimpah, kekuatan untuk melayani, kemampuan untuk melayani gitu ya. Ada kalanya seseorang yang sudah demikian ini, mereka mohon maaf, sudah tidak bisa lagi mendengar teguran Tuhan gitu loh. Kenapa? Karena hatinya sudah degil. Merasa ya wis lah aku enggak salah gitu ya. Saudara, pernah ya lihat di sosial media apa yang terjadi saat ini? Kadang-kala orang Kristen itu terhadap sesama orang Kristen, terhadap sesama orang percaya itu saling menjatuhkan gitu, benar enggak? Terus kalau misalnya ada masalah sedikit aja, curhatnya kemana saudara? Ke sosmed. Lebih tepatnya lagi kemana? Ke status. Diketik dengan huruf yang gede, besar, huruf besar semuanya. Teman saya tuh pernah guyon ngomong gini, kak gini ini kurang tati tayang gitu ya. Dia ngomong ya, saya tuh gak mudeng, kurang tati tayang apa ya. Saya bilang seperti itu. Iya, nah supaya dunia tahu isi hatinya gitu loh. Diketik, diposting, diupload, emang berguna kayak gitu saudara ya. Seperti itu, saling menjelekkan gitu. Unek-unek apa, dikit-dikit status gitu ya. Ya enggak, saya juga suka buat status saudara ya. Tapi ya status itu maaf loh ya, enggak apa gitu. Ya yang memberkati atau yang memberi semangat gitu ya saudara ya. Membuat status, orang ini apa? Oh ya kenapa ya? Apalagi kalau kita lihat, oh mungkin si A itu hamba Tuhan gini-gini. Loh ngapain ini? Lama-lama kita jadi ini kok gini ya loh, ini kok gini, bertanya-tanya gitu loh. Kemudian status ini oleh beberapa orang dicerita-ceritakan malah disebar-sebar luaskan saudara ya. Saudara, kalau ada teman seiman, saudara seiman kita dalam posisi seperti itu, kita ini jangan jadi seperti orang yang tambah suka menyebar-nyebar luaskan gitu saudara ya.
tambah dicerita-ceritakan dari mulut ke mulut, turun temurun nanti ya. Enggak perlu gitu. Saya pribadi kalau lihat hal-hal seperti ya udahlah saya keep. Sudah saya keep, wis tak diem-diem no, tak keep loh. Ternyata saya dikirimi gitu loh ya. Saya dikirimi gitu. Ya akhirnya saya ya no komen, nggak bisa komen apa-apa, saya nggak komen. Biarin aja nanti yang ngirimi, kenapa kamu no komen? Ya wes memang aku nggak kepengen komen gitu, saya nggak komen, saya buka aja, saya lihat gitu ya. Apa ya, prihatin gitu ya saudara ya, nggak usah lah, nggak usah gitu loh. Apalagi kita tahu teman kita sedang jatuh, teman kita sedang ngapain gitu, ya kalau seiman dengan kita, ya nggak perlu juga itu disebar-sebar luaskan. Dikip, cukup dikip saja. Mungkin orangnya kita doakan atau mungkin Tuhan kasih kesempatan kita bisa ngomong ya sudah. Seperti itu. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, Adam dan Hawa ketika mereka jatuh, ketika mereka melanggar perintah Allah di Taman Eden. Nah pada saat Tuhan hadir, apa yang dirasakan oleh Adam dan Hawa? Mereka ketakutan. Orang yang sudah meninggalkan kasihnya yang semula, kadangkala kehadiran Tuhan ini sudah bukan lagi sesuatu yang bisa dinikmati. Kehadiran Tuhan ini bisa menjadi sesuatu yang ditakuti. Takut gitu loh ya. Adam dan Hawa ketika mereka mendengar langkah Tuhan, mereka justru sembunyi, delik saudara, sembunyi. Karena mereka sadar, mereka sudah bersalah. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya Tuhan menegur kita. Orang yang ditegur itu memang tidak enak saudara ya. Benar ya. Seorang anak aja kadangkala, anak yang masih bocah, masih kecil itu enggak ngerti apa-apa. Kalau ditegur sama orang tua yang justru mendatangkan kebaikan, bukankah anak tersebut sering protes? Apalagi anak-anak zaman now gitu ya. Orang tuanya masih ngomong pendek, anaknya udah panjang dan lebar. Berani gitu ya, anak-anak kecil-kecil sekarang itu ya. Waduh, kalau anak dulu orang tuanya ngomong aja kita tuh kayaknya wes deg-degan gitu ya. Gak berani memandang mata papa mama lama-lama nih. Biasanya lama tapuk nanti itu ya saudara ya. Pak gitu ya. Iya gitu, nah seperti itu saudara. Yang namanya ditegur saya tahu memang tidak enak. Tapi bukankah teguran itu mendatangkan kebaikan? Bukankah teguran itu mendatangkan didikan? Amin. Nah seperti itu saudara ya. Saudara kasih dalam Tuhan, ada cerita seorang hamba Tuhan, dia pergi ke pameran lukisan. Di situ kebetulan si pelukis ini tidak berpendidikan tinggi saudara. Tapi lukisannya luar biasa, bagus. Hamba Tuhan ini ngomong sama si pelukis, Pak, kenapa Bapak tidak jual lukisan Bapak di galeri? Nanti kan bisa mendatangkan hasil. Si pelukis ini melotot melihat hamba Tuhan ini, dia bilang, Pak, saya bukan tukang lukis, saya adalah seniman lukis. Saya adalah seniman lukis. Dia bilang seperti itu. Kemudian hamba Tuhan ini pergi, saudara saya pernah baca, hamba Tuhan ini pergi sepanjang perjalanan dan seharian itu dia merenungkan kata-kata pelukis si sederhana itu. Saudara, dalam hati si hamba Tuhan ini, dia ngomong seperti ini. Tuhan, kalau tadi si pelukis itu bisa ngomong seperti itu ya, saya juga Tuhan. Saya bukan tukang khotbah Tuhan. Saya ketika baca ini tertempelak saudara ya. Saya berdoa Tuhan, firman Tuhan ini sebelum dibagikan kepada orang lain, firman Tuhan ini terlebih dahulu menegur dan mendidik saya secara pribadi. Setiap kali ketika saya akan mewartakan firman Tuhan, saya berkata Tuhan, saya nggak ingin menyampaikan apa yang menjadi isi hati saya, isi kepala saya, namun biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang Tuhan rindu untuk Tuhan sampaikan, mari Tuhan sampaikan. Saya ini cuma alat di tangan-Mu Tuhan. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan gak bisa apa-apa saudara. Gak mampu ngomong panjang lebar, gak tahu apa yang harus diomongkan. Tuhan, biarlah Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang berkata-kata seperti itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hamba Tuhan itu teringat. Dia ngomong, Tuhan, saya nih bukan tukang khotbah. Saya nih pengkhotbah Tuhan gitu ya. Saya baca gitu ya. Pertama saya tuh ya, saya renungkan gitu kok ya nemu yang kayak gini ya Tuhan pas saya baca-baca gitu ya. Iya, benar Tuhan. Saya juga ngikuti, Tuhan saya juga bukan tukang khotbah Tuhan ya. Boleh ya Tuhan ngomong kayak gini dan mau belajar Tuhan. Saya juga bukan tukang khotbah kok Tuhan. Ya kalau diparingi, dikasih kesempatan Tuhan untuk berbicara,
Ya semua karena kemurahan Tuhan gitu loh ya. Dan saya percaya suatu hari nanti yang berdiri di depan mimbar bukan hanya saya, Pak Pingkan, Bu Heni Johnson. Saudara-saudara ini pun suatu saat nanti bisa dipakai oleh Tuhan. Seperti halnya jemaat yang ada di Efesus, saudara ya. Kalau kita lihat tadi fakta, kota Efesus itu begini. Tapi di lain sisi, jemaat di Efesus itu jemaat di Efesus ini luar biasa loh ya. Kenapa? Di Efesus itu pernah tinggal Rasul Paulus, betul? Iya. Rasul Paulus pernah tinggal di Efesus. Yohanes juga pernah tinggal di Efesus. Belum lagi ada yang namanya Timotius, Aquila, Priscilla memperlengkapi pelayanan di tempat tersebut. Efesus juga punya sekolah teologia saat itu, STT Tiranus. Kalau saudara ingat Pak Gembala pernah ngomong kan, Eutikus jatuh lehernya patah, mati gitu saudara ya. Di ruang kuliah Tiranus, kenapa? Kesuwen kelamaan mendengar ceramahnya Paulus. Dia ngantuk karena dia duduknya dekat jendela kalau kita baca ya. Angin sepoi, kemudian dia jatuh gitu lehernya patah. Ngantuk saudara, kelamaan dengar ceramahnya Paulus. Kemudian Paulus segera turun dari ruang atas, dia turun ke bawah lihat Eutikus sudah mati. Paulus ini tiarap di atas tubuhnya, tangannya gini. Kemudian Paulus ini membangkitkan Eutikus saudara. Jangan ada yang ngantuk di tempat ini ya, amin. Nanti Pak Ping ada yang membangkitkan. Bercanda saudara ya. Loh, kita akan punya kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Amin. Amin. Ya tapi ya bukan jangan gara-gara ngantuk gitu ya saudara ya. Kalau ngantuk gimana Kak Son? Tahan-tahan sedikit. Ya mungkin ada yang lembur, ada yang capek. Manusiawi saudara ya. Tahan-tahan sedikit. Matanya dibuka gitu saudara, telinganya dipasang ya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kota Efesus loh ya kayak gitu. Meskipun ada dewi, ada kuil, ada penyembahan berhala, ada prostitusi. Paulus pernah tinggal di situ, ada Priscilla, Aquila, Timotius. Punya STT Tiranus di situ saudara ya. Kalau sekarang STT Tiranus itu di Bandung ya Pak ya. Di Bandung. Nah terus ada lagi di Efesus itu pernah tinggal Apolos. Loh Apolos ini katanya saya pernah dengar, dia ini punya karunia berkhotbah melebihi Rasul Paulus. Wow gitu ya. Oh pantas, saya gini, mungkin pernah terjadi kebangunan rohani juga Tuhan di Efesus ya. Seperti itu. Nah kemudian jemaat di Efesus saat itu juga mereka ini juga bisa menyeleksi gitu loh ya. Tadi dikatakan ajaran bidat, mungkin ajaran-ajaran bidat dari Nikolaus itu enggak benar. Oh ternyata ya jemaat di Efesus masih bisa menyeleksi. Mana ajaran yang benar, mana yang enggak gitu loh ya. Kelihatannya sekilas kita lihat semuanya tertutup rapi secara rohani dari luarnya gitu. Wow tapi ketika Tuhan ngomong, aku mencela engkau. Begitu dalam engkau sudah jatuh, gitu ya saya baca gini. Tuhan bisa saja perkataan itu juga ditujukan kepada diri saya secara pribadi. Aku mencela engkau pelayanan sana sini, gini. Aku mencela engkau. Saya bilang, kok medeni Tuhan ya kalau kayak gini. Oh Tuhan Yesus jauhkan ya. Betapa kita ini harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Bukan hanya sekedar untuk merasakan kasih mula-mula, enggak. Tapi melakukan kembali kasih mula-mula itu. Bukan untuk hanya sekedar dirasakan. Aku sudah merasakan belum ya? Tapi mari melakukan kembali kasih mula-mula itu. Saudara, terus gimana untuk kembali kepada kasih mula-mula? Saudara, penting untuk kembali kepada kasih mula-mula. Tidak ada cara lain, kita harus kembali fokus kepada Yesus. Kita harus kembali bangun mezbah itu. Kita harus perbarui kembali komitmen kita di hadapan Tuhan. Kemarin doa Fajar, Pak Gembala menyampaikan firman Tuhan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mau jadi yang apa, saudara? Gadis-gadis yang bijaksana. Mengapa? Karena selain membawa pelita, mereka juga membawa cadangan minyak. Katakan bersama saya, minyakku harus penuh. Pelitaku harus menyala. Sekali lagi, minyakku harus penuh. Pelitaku harus menyala. Nah, saudara, Pak Gembala sampaikan seperti itu penting.
akhir zaman. Kita adalah generasi putaran terakhir. Yesus datang sudah tidak lama lagi, saudara. Pak Gembala sampaikan mungkin dulu ketika beliau mulai tahun 99 gitu ya. Oh, berita tentang kedatangan Yesus ini udah didengung-dengungkan. Sampai 2025 ini mana kok Tuhan gak datang? Kok Tuhan gak datang-datang? Saudara, saya kasih tahu ya. Maksud semua itu kemurahan Tuhan. Maksud kemurahan Tuhan itu menuntun kita kepada pertobatan. Itu ada ayatnya, saudara. Maksud kemurahan Tuhan kalau kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bisa bertobat. Saudara, kasih dalam Tuhan tidak ada cara lain. Kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Kembali kepada Yesus. Kembali kita meneladani Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Nah, saudara, meneladani kasih Yesus. Kembali, mari kita perbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin kalau yang tadinya kita sudah terlalu jauh tenggelam dalam pelayanan, kita sudah mulai melupakan relasi, hubungan, kita lebih mementingkan profesi, bukan lagi relasi. Mari kita datang, kita hampiri Tuhan. Kita duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan, kalau saya sering dalam doa saya, saudara, saya katakan Tuhan, saya mau selalu melangkah di jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena jalan Tuhan itu membawa saya kepada keselamatan dan kebenaran dan keselamatan. Kalau saya salah Tuhan, tegur saya dengan kasih-Mu. Selalu saya ucapkan dalam doa saya secara pribadi. Kalau saya salah Tuhan, tegur dengan kasih-Mu Tuhan. Gak merasa yang paling benar, saudara. Waktu pulang dari Wiyung, seringkali waktu itu kita dengan Pak Edi ya, saya ini ngomong, weh Pak Edi, saya nih kalau ngelihat Pak Edi jemput, nganterin, saya ini terberkati loh. Saya melihat ketulusan. Kemarin Pak Edi lembur gak bisa, Bu Gembala yang membawa dari rumah menganti, Manuan ya Bu ya, Manuan, maaf salah. Nah sudah tiba di Tidar, Bu Gembala yang membawa kami rombongan. Pulangnya Pak Gembala yang mengantarkan dengan mobil. Sampai saya ini gini, ini sakjane ya iso nek motor gitu Tuhan aku Tuhan. Cuman kadang-kadang tuh, oh ada mobil ya kumpul di gereja gitu ya. Kita terberkati gitu loh ya dengan orang-orang di sekeliling kita yang melayani kita. Kita terberkati dengan orang-orang di sekeliling kita yang menabur benih kebaikan. Saya sangat terberkati saat itu ketika Ibu Mary bercerita, bersaksi, ketika beliau bergumul dengan rumah, tempat tinggal, beliau berdoa, beliau katakan dalam roh, beliau sudah katakan memegang kunci rumah. Saya juga praktekkan Ibu Mary, itu memberkati saya. Tuhan, sebelum saya praktekkan, saya bercerita dulu dengan partner saya sesama anak kos yang seiman gitu ya. Kebetulan saya sudah punya partner baru sekarang di kos gitu, tadinya sendirian saudara. Saya cerita sama teman saya, kayak bilang, tadi tuh aku tuh ke Wiyung, tuan rumah tuh kesaksian kayak gini loh, bla bla bla. Ayo kita praktek ya. Soalnya teman saya juga sering ngomong gini, sampai kapan kita jadi anak kos ini ya? Usianya 1 tahun di atas saya saudara, dan kami sama-sama jomblo. Tapi kami happy saudara. Dalam hati jemaat Kak Susan ini jomblo bangga lagi ya. Jadi seringkali saya sembunyi. Seperti itu saudara, saya katakan, saya panggil, ya kadang-kadang kita nih sampai kapan ya? Sampai kapan? Dia 11 tahun di mes saudara, di mes. Teman kerja saya di sekolah, jadi dulu dia tinggal di mes 11 tahun. Saya bilang, aku 14 tahun tinggal di kos ini. Saya bilang, 14 tahun? Kita penghuni terakhir ya. Seperti itu. Ayo kita praktek ya, saat kita doa, kita ngomong. Kita sudah memegang kunci, kita sudah menerima di alam roh. Amin. Kita punya rumah, nanti kita konser bersama Pak Ping An dan Bu Heni. Haleluya. Ya kita nggak tahu, ada lagi teman saya ngomong seperti ini loh. Iya boleh aja kita ngomong, iyalah. Loh kita nggak tahu kita nanti dapat rumahnya setelah kita merit atau pas jomblo. Seperti itu saudara ya. Nah kembali yang penting kita nih selalu menempatkan posisi hidup kita, posisi hati kita ini menjadi benar di hadapan Allah, betul? Kita nggak ada orang benar, nggak ada yang benar Kak Susan, betul. Tapi bukankah kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus? Kita tidak sempurna, tapi bukankah kita sudah ditebus oleh darah Yesus? Kita nggak sempurna, tapi bukankah kita punya Tuhan yang sempurna? Kembali kepada kasih mula-mula.
Mari kita menempatkan posisi hati kita, hidup kita tuh benar di hadapan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu datang, saudara. Amin. Kalau ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita, saya ini suka ngomong singkat padat. Beres gitu, katakan beres. Kita katakan sama-sama, ada perkenanan Tuhan, semuanya beres. Saudara, Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua, kalau punya anak, anaknya ini nurut, baik hati, nggak pernah membantah, no debat gitu ya. Waduh, rajin, selalu menyenangkan hati papa mamanya. Ada perkenanan bukan di hati papa mamanya akan anak ini, betul? Anak ini nggak usah minta, papa mamanya sediakan, amin. Papa mamanya tahu kalau anaknya masih kecil, oh kepingin Barbie, belikan Barbie. Nggak usah tunggu hari ulang tahun. Papa mamanya tahu anak ini mulai remaja, oh kepingin A, dibelikan A. Nggak usah nunggu ngomong, papa mama tahu. Hatinya ini loh, hatinya papa mama ini loh. Aduh nak, duh kamu kok cek baike, kamu cek manise, kamu cek nurute. Ada perkenanan Tuhan, ada perkenanan di hati papa mamanya. Nggak usah minta, disediakan. Seperti itulah hati Bapa, hatinya Tuhan. Yang penting terus ya udah kalau beres ya sering dievaluasi aja gitu, simple. Saya hidup ya simple gitu saudara ya, gampang sederhana. Ya sering evaluasi diri aja gitu. Tuhan, tadi aku nih gini loh Tuhan, aku gini. Salah ya Tuhan, harusnya tadi aku gak bersikap gini. Harusnya tadi aku gak ngomong seperti ini ya Tuhan. Itu nyinggung ya Tuhan ya. Loh saudara, mungkin orang lain tuh bisa salah sangka kepada kita. Tapi bisa gak Tuhan salah sangka dengan kita? Enggak kan? Tuhan itu lihat hati. Tuhan lihat hati. Si A dikatain bla 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 oleh orang lain. Ya Tuhan lihat hati gitu loh. Kalau memang si A tidak salah ya Tuhan yang bela. Amin. Tuhan yang buktikan, Tuhan yang bela. Simple. Asalkan kita nih menempatkan posisi kita tuh benar di hadapan Tuhan. Kita mau kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Jemaat di Efesus seperti itu, saya percaya ketika mereka mau kembali kepada kasih mula-mula, akan ada pemulihan Tuhan. Pemulihan Tuhan terjadi. Terjadi juga pemulihan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita ini mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Introspeksi diri setiap saat, setiap waktu. Ada kerendahan hati saudara. Ada kerelaan hati untuk ditegur, ada kerelaan hati untuk dinasehati. Terima kasih buat nasihatnya. Terima kasih Tuhan, oh ternyata proses kemarin saya alami seperti ini. Tuhan menguji kerendahan hati saya. Kadang-kadang kita diuji oleh Tuhan, betul? Oh nak, kamu tak perhadapkan dengan hal yang seperti ini. Kamu tersinggung gak? Saudara, saya pernah cerita ya, saudara, rewang gitu saudara ya. Waduh, karena punya hajat, anaknya tunangan gitu saudara. Saya ditelepon, Susan bantu-bantu kami ya pagi ini. Oh ya, nanti saya datang. Ketika mereka dari rombongan ini sama iman saudara. Saya sudah datang lebih dahulu, saya sudah bantu-bantu di situ, datang. Rombongan berikutnya, ketika saya mengucapkan selamat pagi, saya mengucapkan shalom. Ada yang menyambut jabat tangan saya, namun ada juga yang melengos. Enggak apa-apa Tuhan, yang penting saya tulus, saya ngomong shalom, selamat pagi. Kalau saya disalami monggo, enggak pun ya enggak apa-apa. Siang harinya bapak-bapak sudah capek kerja. Masak nasi, saya masakkan nasinya saudara. Bikin sambal, saya ulekkan. Tadinya enggak mau ngulek karena saya cari blender kok enggak ketemu. Akhirnya ya saya ulek saudara ya. Saya di kos-kosan ya males ngulek saudara. Saya beli satu paket dengan sambalnya sekalian gitu ya. Saya ulek ini kok gak halus-halus ini, kesuwen ini ya. Saya tanya, tante mau makan jam berapa? Oh, nanti siang saja, tunggu tuan rumah pulang dari bandara. Iya tante. Datang dari bandara saudara, saya dipanggil. Susan, siapkan piring. Ambil minuman buat kami. Saya keluar saudara, iya tante. Itu mejanya tante di situ ya. Saya siapkan piring, sendok, air minum, aqua. Saya keluarkan di meja yang sudah sediakan. Silakan tante, saya bilang seperti itu. Tuan rumah panggil saya makan. Susan, ayo makan sama-sama. Enggak pak, saya nanti aja. Saya bilang seperti itu. Kemudian saya kembali masuk ke kamar, kira-kira 15 menit saya keluar, saya perkirakan mereka sudah selesai makan. Saya bereskan semua mejanya saudara. Piring kotor, saya
taruh di wastafel, saya cuci. Iya, kasih Mbak Susan aja yang cuci. Susan, cuci ya. Susan, cuci ya. Iya, Tante. Saya korai. Saya cuci, saudara. Kemudian saya ambil tisu, saya bersihkan mejanya. Karena nanti malam akan dipakai acara. Magicomnya saya angkat, saya kembalikan lagi. Saya gak apa-apa, meskipun di luarnya orang ini kok gini ya. Tapi karena saya mengasihi keluarga di tempat tersebut, saudara. Ada kasih saya buat keluarga itu. Ya jadi ya gak ngerundel gitu, saudara ya. Kalau ngerundel tak tinggal apa korawono dewe gitu ya. Iya betul. Ketika saya masih kora-kora kan mereka SMP setelah makan pulang gitu. Ah, Susan, kau masih di sini ya? Iya Tante. Nanti kurang lebih jam 3 ada orang antar kue, kau terima ya? Iya Tante. Setelah saya kora-kora ya saya pamit sama tuan rumah ya. Pak saya tinggal dulu nanti sore saya kembali lagi waktu acara. Ya kemudian saya bilang, Pak tadi ada pesan dari tante-tante itu nanti kalau ada yang kirim kue nanti minta tolong Bapak yang terima ya. Saya didelegasikan tugas, saya delegasikan ke orang lain. Dalam hati saya, akhirnya saya pulang, saya tidur, sore saya kembali lagi saudara ya. Hujan lagi, untung deket gitu ya. Dekat rumah saya kembali lagi, saya katakan shalom sore tante. Karena sudah ada beberapa yang datang. Susan, kau bantu-bantu tante Mince itu ya Susan yang bantu-bantu. Saya suruh bantuin catering saudara, jadi saya gak bisa duduk. Iya, saya bantu catering. Tante mana ya? Oh ini nih sendoknya. Ini taruh di situ karena mereka buka 4 meja gitu ya. Undangannya banyak juga, sekitar 200-an orang saudara. Taruh di sini Susan, taruh di sini. Ya udah saya taruh. Singkat cerita, sampai akhir acara selesai. Jadi itu ada lamaran, ada ibadah pranikah, sampai acara sudah selesai. Piring-piring saya angkat saudara, saya buang sisa-sisa nasinya. Karena piringnya ini kan sewa, yang punya peralat persewaan ini harus membawa pulang dan dihitung gitu ya. Dan saya ini juga ngeliati ada yang kurang, sendoknya saya yang carikan. Piringnya kurang berapa mas, sendoknya kurang berapa. Saya yang jangkepi gitu, tak cari saudara ya. Finishing ya kora-kora, ya saya. Dahsyatnya kora-kora malam lebih banyak daripada kora-kora siang Tuhan Yesus. Semua ditaruh plek-plek di wastafel. Loh, saya mikir saudara, karena saya punya kasih, saya mikir, ya sakno yang punya hajat ini nanti ngurai sendiri yo. Tapi aku kora-kora yo sakno juga yo Tuhan yo. Kadangkala ya pikiran manusia tuh ya gitu. Aku yo sakno juga Tuhan, enggak apa-apa. Kalau kita punya kasih, Tuhan itu izinkan terjadi, Tuhan uji hati kita, benar gak sih? Ya saya korai saudara, mereka habis panas-panasi semua sutil, plung. Apa semua plung-plung, gak habis-habis. Saya sudah kora-kora, saya taruh di keranjang. Masih plung-plung, kok gak habis-habis ya? Si tante catering bilang gini, Mbak itu ikan buat tuan rumah, malikan nanti tolong diatur ya. Jadi saya yang atur meja makannya lagi karena mereka menyisakan untuk tuan rumah. Saya yang atur di meja makan, saya tutup lagi pakai tudung sajinya. Dan saya pulang terakhir saudara, baju saya basah karena kelamaan berdiri di depan wastafel. Gitu saya ditanya, Susan, iya tante, kenapa baju kau basah? Tante enggak lihat apa begini, muncrat tante, muncrat airnya. Wes kesuwen kalau lemah gemulai kurang-kurang enggak selesai. Harus gerak cepat gitu ya saudara, cepat pulang juga gitu. Sampai di rumah saya tuh tuepar capek saudara, capek gitu. Tapi ya saya merenung, di hati saya tuh kok seperti ada kata gini ya, kamu lolos nak, kamu lolos. Saya gini, Tuhan gak GR kok kalau memang ini kata-kata dari Tuhan, saya gak GR Tuhan. Cuma sehari Tuhan, 1 bulan minggat deh aku Tuhan. Saya gak mau GR Tuhan, saya gak mau GR. Ujianku cuma 1 hari Tuhan, saya tahu diri cuma 1 hari. Pagi sama sore tok, 1 bulan minggat deh aku Tuhan ya. Saya tuh dalam hati gini, untung Tuhan pernah nyicipi jadi full timer, nyuci kulkas, ngelap kompor, motongi kemangi, bersihin meja rias, ibu gembala, bersihin rak sepatu, lampu mati ya, masak nasinya pakai kompor, nggak bisa magicom. Kak hari ini masak apa? Kak makan apa kak kita? Kak masak ini ya kak makan ini. Saya mumet mikirin ya saudara ya. Kadang-kala ibadah minggu gitu mikir besok masak apa gitu ya. Nah, saya menyadari ada proses hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan itu menguji setiap kita. Apakah kita ini masih punya kasih di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti itu?
Hidup ini pilihan gitu loh ya saudara. Kita bisa tinggalkan atau kita bisa kerjakan. Kita bisa ambil atau kita bisa letakkan, itu aja. Sudahlah biar orang lain aja yang mengerjakan. Masih banyak orang lain selain saya kok. Seperti itu. Saudara, ayo apalagi kita yang sudah melayani saudara ya. Jangan sampai kita ini melupakan hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Semua itu diawali dari duduk diam di kaki Tuhan, baru Tuhan tuh bawa kita dalam pelayanan. Bukan Tuhan pilih kita dalam pelayanan, kemudian baru kita nih duduk diam di kaki Tuhan. Kebalik kalau seperti itu saudara ya. Siapapun itu saudara, Tuhan berikan waktu dan kesempatan yang sama buat saya, buat saudara. Dan suatu saat Tuhan pun akan pakai saudara gitu loh ya. Tuhan akan pakai setiap kita. Gak hanya Tuhan pakai Pak Ping An, Bu Heni, Josun, saya enggak. Kalau kebetulan saat ini ya semua ada waktu Tuhan gitu loh ya. Tuhan Yesus memberkati.